nanti yang pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pertama Ibu akan mengabsen anak dulu ya. Ya Bu. Nasihatun Niswa, Hadir. Korina Baraufi, Hadir Bu. Nurmala Rosidiati. Ada yang tidak berangkat? Ada Bu. Siapa? Oh si Mami ada Bu. Kenapa? Sakit. Sakit ya, semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, saya akan sedikit mereview materi kemarin, yaitu mengenai gaya. Apa itu gaya? Ada ingat? Gaya itu tarikan atau dorongan. Ya, gaya dalam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Lalu apa saja macam-macam gaya? Gaya gravitasi Bu. Ya, apalagi? Gaya pedes. Ya, terus? Geser. Ya, oke, cukup ya. Ya. Kita sudah belajar di materi kemarin. Nah, jika definisi gaya adalah sesuatu yang benar-benar bergerak, apakah setiap pergerakan itu ada perpindahan? Ya. Apakah setiap benar bergerak akan berpindah juga? Ya. Atau sebenarnya bergerak juga bisa di tempat tapi cukup bergetar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mempelajari materi mengenai usaha dan energi. Baik, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai usaha dan energi. Nah, adapun tujuan mengenai pembelajaran ini adalah kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep usaha dan energi. Dan kedua yaitu mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan usaha dan energi. Sebelum mulai pembelajaran, ada sedikit motivasi untuk kita semua. Focus on studying. I know even it's hard, I know it's going to be working. Artinya adalah fokuslah dalam belajar. Meskipun itu susah, ketahuilah bahwa itu akan bermanfaat, akan sebanding dengan kesusahan yang kalian dapatkan. Begitu ya. Jadi siap dan semangat untuk pembelajaran hari ini? Siap Bu. Baik, kita masuki materi. Iya Bu. Nah, kita simak terlebih dahulu video berikut. Ada yang tahu lagu bagus yang lain? Oke, apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Ada yang menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Vanessa. Itu kayak ada dorongan berarti ada suatu usaha. Oke, terima kasih jawabannya. Ya. Apakah ketika seseorang ini mendorong dan melakukan usaha, benda tersebut akan mengalami perpindahan? Lalu apa sebenarnya usaha itu? Dari sini ada sebuah permasalahan bahwa mobil tersebut bergerak dengan didorong oleh berapa orang tadi? Tiga orang. Apakah mobil tersebut dapat bergerak hanya dengan didorong satu orang? Dua orang? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mobil itu bergerak hanya dengan satu orang, dua atau tiga? Lalu bagaimana dengan yang Patrick lakukan tadi? Apakah dia tidak mendorong, dia hanya bergerak-gerak karena dengan tiga orang mobil tersebut sudah mampu bergerak? Nah, kita akan menjawab permasalahan mengenai video ini dari materi mengenai usaha dan energi. Baik, usaha satuannya adalah Joule. Kemudian ada pula yang merumuskan W sama dengan F dikali S. Nah, ini berlaku apabila benda tersebut ada di bidang datar. Karena bidang datar itu sudutnya berarti kan 90 derajat. Nah, cos dari 90 itu sama dengan 1. Maka dari itu hasil usaha ketika bendanya ada di bidang datar dapat disingkat menjadi F dikali S. Nah, ketika bidang tersebut memiliki sudut, maka rumus usaha sama dengan F dikali cos theta kemudian dikali S, yaitu sebenarnya perpindahan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah
gaya yang diperlukan untuk membuat benda mengalami perpindahan. Oke, kemudian ada dalam usaha ini yang disebut dengan energi. Misal, ketika seseorang bekerja, tentu memerlukan energi untuk berangkat ke kantor ataupun melakukan aktivitas. Nah, lalu apa yang disebut dengan energi ini? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ketika hendak melakukan usaha, pasti diperlukan adanya energi. Nah, energi itu ada berbagai macam bentuknya. Ada energi bunyi, ada energi cahaya, energi listrik. Ada pula yang sangat familiar di fisika, yaitu energi potensial dan juga energi kinetik. Kita akan bahas lebih lanjut apa itu energi potensial, apa itu energi kinetik. Ada yang perlu kalian ketahui tentang energi, yaitu hukum kekayaan energi. Bahwa energi ini sesungguhnya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ada yang perlu kalian ketahui mengenai energi, yaitu tentang hukum kekekalan energi. Bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Contoh, pada speaker misalnya di laptop, energi listrik dapat diubah menjadi energi bunyi. Kemudian di lampu, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Nah, maka energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Karena tadi tanpa ada energi, maka tidak ada usaha, tidak bisa melakukan usaha. Dan pengertian energi ini sangat luas sehingga mungkin sudah didefinisikan menjadi energi, sudah didefinisikan secara detail. Karena energi banyak sekali tadi ya, luas. Bisa ada energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal dan lain sebagainya. Tadi energi yang sederhana seperti yang sudah saya sebutkan, cahaya, listrik, potensial dan kinetik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Baik. Nah, kebanyakan orang mengharapkan hasil ketika ia melakukan kerja, ya kan? Nah, tentu ketika memerlukan hasil maka memerlukan usaha, dan ketika perlu melakukan usaha memerlukan energi. Maka usaha dan energi ini sesuatu yang saling berkaitan. Kemudian di dalam fisika, hasil diperoleh ketika resultan gaya melakukan kerja pada suatu benda. Nah, ini secara fisika ya, hasil atau usaha itu dapat dilakukan ketika ini gak usah susah banget, aku gak ngerti. Baik, sekarang kita akan membahas energi yang sangat penting kaitannya dengan materi kita, yaitu usaha dan energi, yang sangat menjadi bagian penting dalam fisika, yaitu energi kinetik dan juga energi potensial. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik yaitu energi ketika suatu benda memiliki massa tertentu dan memiliki kelajuan V, yang mana persamaannya dapat kita rumuskan menjadi energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Satuan dari energi kinetik adalah joule. Jadi mau energi kinetik, mau itu energi potensial, energi pasti satuannya joule. Nah, maka energi kinetik dapat kita definisikan sebagai energi ketika suatu benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Misalnya, ada sebuah mobil atau bis ya ini ya. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Di sini tercatat di sini rumusnya setengah meter V pangkat kuadrat. Kemudian ini usahanya. Nah, ketika mobil ini bergerak dengan kecepatan tertentu, maka mobil tersebut memiliki energi kinetik. Dan ketika mobil tersebut dalam keadaan diam, maka dia memiliki yang disebut energi potensial. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa energi potensial itu energi yang dimiliki ketika benda itu diam. Rumusnya yaitu energi potensial persamaan yang digunakan sama dengan energi potensial sama dengan massa dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, biasanya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, energi potensial itu dimiliki oleh benda-benda yang memiliki ketinggian tertentu. Contohnya apel di atas pohon ataupun benda-benda lain yang ada di ketinggian tertentu. Sedangkan kinetik itu energi ketika benda itu bergerak. Oke. Nah, di sini besaran yang berpengaruh ketika energi kinetik itu adalah massa, ya jelas, kemudian V kecepatan dalam kuadrat ya persamaannya. Dan untuk energi potensial itu ada massa dan gravitasi yang paling penting, kemudian juga ketinggian. Oke.
Nah, dalam gerak, dalam fisika, energi ada yang disebut dengan energi mekanik. Ya. Dalam gerak dikenal beberapa jenis energi. Energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak disebut energi mekanik. Jadi ketika benda itu bergerak, dia memiliki energi mekanik, yang mana energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Jadi energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial sama dengan energi mekanik. Nah, energi mekanik ya terdiri dari energi kinetik karena gerak benda, energi potensial karena ketinggian. Ada juga dengan energi potensial pegas, yaitu energi potensial yang dipengaruhi oleh adanya pegas. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Ya, jadi dapat kita rumuskan dulu ya sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi awal. Jadi karena tadi usaha itu adalah gaya yang diperlukan agar benda mengalami perpindahan. Ya, ada perpindahan otomatis di situ ada jarak yang ditempuh dan juga ada kecepatannya. Maka usaha ini dapat didefinisikan sebagai perubahan dari energi kinetik. Persamaannya energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Nah, dapat dilihat dalam animasi berikut, ketika benda tersebut ada di atas dengan ketinggian tertentu, maka energi potensialnya itu maksimum dan energi kinetiknya minimum. Namun ketika benda berada di bawah, maka energi kinetiknya adalah maksimum dan energi potensialnya adalah minimum. Jadi ketika benda itu bergerak, energi potensialnya akan mengecil dan energi kinetiknya akan naik. Oke. Nah, ketika ada di sini ada sudutnya, maka untuk mencari W tadi menggunakan persamaan F dikali cos theta dikali dengan S perpindahan. Oke, di sini ada kecepatannya sehingga ada energi kinetik yang bekerja pada benda. Oke. Nah, energi potensial terus saya singgung tadi ya bahwa energi potensial ada energi yang dipunyai benda bermassa M yang bergantung pada posisi relatif terhadap permukaan bumi. Karena tadi ada unsur H dalam persamaannya ya. Diukur dengan perpindahan. Ini tadi persamaannya ya. Energi potensial sama dengan massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Oke. Nah, dapat pula diartikan bahwa ketika benda itu mengalami perubahan potensial, perubahan kedudukan, kan otomatis ada perubahan kedudukan, maka di situ ada usaha juga yang terjadi. Maka usaha dapat pula didefinisikan sebagai perubahan dari energi potensial. Tadi kalau berubah kedudukan karena kecepatan, dapat didefinisikan usaha adalah perubahan energi kinetik. Jika perubahannya adalah di ketinggian, maka dapat didefinisikan usaha adalah perubahan potensial, energi potensial. Ada pula yaitu mengenai daya energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu. Jadi ketika usaha itu kita bagi dengan waktu, maka kita akan memperoleh suatu besaran lain yaitu yang disebut dengan daya. Oke. Satuan dari daya adalah watt. Ya, di sini persamaannya usahanya bagi dengan waktu. Oke. Nah, kita akan menyampaikan mengenai satu kasus yang mungkin nanti akan bisa membantu teman-teman untuk menjawab permasalahan di awal tadi ya. Oke. Di sini ada sebuah balok dengan massa 2 kg meluncur pada miring-miring dari titik A hingga ke titik B tanpa kecepatan awal. Jika bidang miring tersebut memiliki besar sumber 37 derajat dengan asumsi bahwa bidang tersebut licin, jaraknya 5 meter. Tentukan usaha yang dilakukan pada benda dari titik A ke titik B dan juga kecepatan balok di B. Oke, kemudian kita mencari usaha yang dilakukan oleh benda. Tadi rumusnya W. Nah, karena di sini ada faktor dari ketinggian, adalah tugas kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di awal tadi yang mengenai mobil mogok tersebut.
Nah, bagaimana sih penyelesaiannya berdasarkan konsep dari usaha dan energi? Nah, setelah mendengarkan materi yang saya sampaikan, kita kembali ke topik permasalahan di awal, yaitu mengenai sekeluarga dari SpongeBob yang mendorong mobil. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu akan saya berikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan berdasarkan materi tersebut ya. Bisa bekerja sama dengan rekan sebangku. Waktu mengerjakan 10 menit dari sekarang. Kayaknya tadi dulu deh. Bagaimana, Iya. ada kesulitan? Belum Bu, kan kita baru sampai nanti kalau ada kesulitan nanti saya Siap. Rumusnya apa Pak? Kalau mengerjakan sudah habis, sekarang adakah yang mau maju ke depan untuk menjawab pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Fitri ya. Baik Bu. Saya mengerjakan usaha pertama yaitu F1, F2, F3 ditambah kemudian dikurangi F gesek pada mobil sehingga akan mendapatkan 550 kemudian dikali dengan perpindahan mobil sebesar 10 meter akan menghasilkan 5.500 Newton. Yang kedua, berapa energi kinetik yang ditanya energi kinetik jika M1 adalah 1000 dan M2 nya adalah 10 kilo, maka M totalnya adalah 1000 ditambah 10 akan menghasilkan 1010 kilo dan kecepatannya yaitu 2 meter per second. Maka energi kinetik dapat dicari menggunakan rumus setengah M total dikali V kuadrat. Maka 1/2 dikali 1010 kali 2 pangkat 2 akan menghasilkan 505 kali 4 dan menghasilkan energi kinetiknya pada mobil yaitu 2020 Newton. Yang ketiga yaitu dapatkah mobil bergerak sejauh 10 meter selama 10 sekon jika Mr. Haron yang mendorongnya pada mobil bergerak pada sejauh 10 meter dan waktunya cuma 10 sekon, maka percepatannya yaitu V per T
2/10 yaitu 0,2 meter per sekon. Maka gaya yang diperoleh adalah 202 dengan menggunakan rumus M kali A. Tadi kan masanya kan sudah diketahui, masa totalnya kan 1010 dan percepatannya yaitu 0,2. Maka 1010 dikali 0,2 adalah 202. Yang pertama yaitu gaya usaha jika Mr. Heron yang mendorongnya yaitu harus menggunakan F kali S. Maka 202 dikali 10 akan menghasilkan 2020 Newton. Dan usaha yang kedua yaitu menggunakan gaya sebesar 300 dikurangi 50 yaitu gaya geseknya kali perpindahan mobil akan menghasilkan 2500 Newton. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, baik, terima kasih Mbak Tita atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Nah, betul tadi yang sudah dijelaskan. Adalah suatu gaya yang diperlukan untuk mendorong sebuah benda dan akan mengalami perpindahan. Baik. Kemudian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sudah kita selesaikan? Baik, dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan. Usaha adalah suatu gaya yang diperlukan untuk mendorong sebuah benda dan akan mengalami perpindahan. Baik. Kemudian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sudah kita selesaikan? Saya Bu. Ya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya itu pada intinya mobil itu dapat didorong oleh satu orang yaitu Mr. Hall dengan menggunakan asumsi seperti saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya itu mobil itu dapat bergerak jika gaya yang diberikan lebih besar dari gaya minimum yang diperlukan untuk mendorong mobil, seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi usaha tadi adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah benda hingga mengalami perpindahan. Dan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, dari permasalahan ini sebenarnya mobil dapat didorong oleh satu orang jika gayanya lebih dari gaya minimum seperti yang dikatakan mahasiswa ya. Nah, bisa juga dua orang selama gaya yang digunakan untuk mendorong mobil itu lebih besar dari gaya minimum, maka mobil tersebut dapat bergerak. Oke, baik. Dan untuk menambah pemahaman kalian terkait materi ini, silakan dikerjakan nomor 2 dan 3 sebagai pekerjaan rumah ya. Iya Bu, siap. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas kerja keras dan semangat dari teman-teman semuanya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam